Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngatini Channel dalam masakan sederhana, teman-teman. Hari ini saya mau bikin makanan atau minuman atau hidangan yang cocok dengan cuaca akhir-akhir ini ya teman-teman, yaitu dingin karena musim hujan ya teman-teman. Nah, rasanya yang hangat, manis, segar, dan menyehatkan, cocok sekali untuk dihidangkan bersama keluarga di cuaca yang dingin seperti ini. Langsung aja pada bahan-bahannya, itu ada jahe sebanyak 150 gram. Kemudian ini saya akan bakar ya teman-teman. Kenapa dibakar? Supaya aromanya lebih harum aja atau lebih wangi aja, dan tidak bau atau tidak ada bau langu jahe ya teman-teman. Bakar sampai matang, kemudian nanti dicuci bersih ya teman-teman. Nah, ini seperti ini, biarin aja hitam nggak apa-apa, nanti setelah dicuci itu hitam-hitamnya itu pada lepas ya teman-teman. Untuk bahan pelengkap kuahnya di sini 1 liter air, kemudian 3 helai daun pandan, dan itu 200 gram gula pasir, 100 gram jahe, kurang lebih 100 sampai 150 gram ya teman-teman. Di sini saya akan tumbuk atau saya akan pipihkan supaya sari-sarinya nanti keluar dan aromanya juga lebih keluar. Kemudian saya didihkan airnya. Setelah mendidih, saya akan masukkan jahenya ya teman-teman. Masukkan juga daun pandannya. Masukkan juga di sini gulanya. Rebus sampai mendidih dan keluar sari-sarinya serta aromanya ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, dan yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya berupa like, komen, subscribe, serta jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video yang terbaru berikutnya dari saya ya teman-teman. Nah, ini sudah mendidih dan sudah surut airnya. Kemudian saya akan saring, usahakan saringannya yang halus ya teman-teman, supaya tidak ada ampas-ampas jahe yang terbawa ke dalam kuahnya. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan sisihkan dan lanjut saya akan membuat selai kacang. 150 gram kacang tanah saya akan sangrai sampai kering. Kemudian nanti saya akan buang kulitnya. Jika teman-teman mempunyai kacang mede, silahkan menggunakan kacang mede. Ini adalah untuk isian ondek yang besar. Kemudian saya buang kulitnya dengan menggunakan alat seperti ini. Untuk teman-teman bebas, gunakan aja alat yang ada di rumah teman-teman. Kemudian ini kulitnya turun di bawah ya teman-teman. Nah, itu seperti itu, tidak usah terlalu bersih. Kemudian ini kacang yang tadi 1,5 sendok makan gula pasir, ini kacang, kemudian 1/4 sendok teh garam. Kemudian proses selanjutnya saya akan blender kacang, kemudian gulanya dan garamnya saya akan blender. Nah, ini hasilnya seperti ini, tidak usah terlalu halus. Karena saya akan bentuk bulat-bulat supaya mudah dibentuk, saya akan tambahkan 1,5 sendok kurang lebih susu kental manis. Jika teman-teman mempunyai selai kacang, boleh menggunakan selai kacang atau bisa juga menggunakan air. Yang penting sudah bisa dibentuk ya teman-teman. Ini saya akan bentuk bulatan-bulatan kecil-kecil. Tangan saya itu bukan kotor apa, tapi itu tepung ya teman-teman. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi jika tidak ada SKM, menggunakan susu kental menggunakan air ya teman-teman, atau selai kacang. Nah, ini seperti ini bentuknya, bulat-bulat kecil-kecil. Kemudian untuk kulitnya ini ada 200 gram tepung ketan, 25 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam. Kemudian di sini ada pewarna, saya menggunakan pasta pandan atau perisa pandan dan pewarna merah rose ya teman-teman. Dan untuk bahan pewarnanya saya akan menggunakan secukupnya aja, biar warnanya soft gitu aja ya teman-teman, tidak gonjreng-ganjreng. Dan ini ada air 150 liter ya teman-teman, air panas ya teman-teman. Kemudian saya tuang semua bahan ke dalam mangkok, tepung ketan, kemudian tepung tapiokanya, garamnya, dan saya akan aduk-aduk terlebih dahulu seperti ini supaya tepung ketan, tepung tapioka, garam tercampur rata.
Kemudian saya akan tuangkan air panasnya sedikit demi sedikit secara bertahap sambil terus diaduk. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya akan tambahkan lagi sampai tepung ini bisa dibentuk ya teman-teman. Tuang sampai habis. Aduk kembali dan saya nanti akan ulenin ya teman-teman, karena saya ingin mendapatkan adonan yang kalis. Saya akan ulenin menggunakan tangan. Tentu saja tangan saya sudah saya cuci bersih tadi ya teman-teman. Ini saya akan ulenin terus sampai mendapatkan adonan yang kalis dan bisa dibentuk ya teman-teman. Nah, ini saya tambahkan sedikit lagi karena ini kayaknya masih belum bisa dibentuk. Nah, seperti itu. Nanti saya akan tulis di deskripsi berapa jumlah air yang saya gunakan. Kalau tadi saya siapkan 150 ml ya teman-teman. Nah, ini sudah kali, saya akan pindahkan ke nampan kecil seperti ini ya. Dan saya akan timbang semua beratnya berapa, kemudian nanti saya akan bagi menjadi 3 karena saya akan membutuhkan 3 warna, yaitu putih, hijau, dan pink atau merah muda. Untuk teman-teman jika nggak ada timbangan boleh dikira-kira saja ya teman-teman. Nah, ini saya akan tambahkan sebagian dengan pewarna merah rose ya teman-teman, atau merah muda, dan saya akan campur seperti ini. Ini satu bagiannya segitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin membuat dalam jumlah yang banyak tinggal dikali lipatkan saja ya. Nah, seperti ini aja warnanya. Kemudian di sini saya akan bikin yang warna hijaunya. Kurang lebihnya setiap bagian saya menggunakan 2 tetes pewarna ya teman-teman, atau perisanya ya teman-teman. Tapi kembali lagi sesuai dengan selera teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen warnanya yang agak cerah ya ditambahkan lagi. Kalau saya menginginkan warnanya yang soft aja. Kemudian di sini saya akan timbang untuk membuat bulatan. Jadi ini setiap warna saya akan bagi menjadi 2, yang sebagian untuk dibentuk kecil-kecil, yang sebagian untuk dibentuk besar, dan saya isi dengan isian selai kacang tadi ya teman-teman. Nah, ini yang warna putih, ini yang kecil-kecilnya ya teman-teman. Itu tangan saya kotor tepung ya. Nah, itu ini yang kecil-kecilnya warna putih. Kemudian ini yang warna hijau yang ada isian selainya. Jadi untuk caranya sama aja. Nah, seperti itu. Dicekungkan, kemudian isi dengan selai kacangnya yang sudah dibulatkan tadi. Nah, bulatkan seperti ini. Usahakan jangan sampai ada yang bocor ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jika adonannya kalis, tidak akan pecah ya teman-teman. Nah, itu seperti itu. Cekungkan, masukkan selai kacang, kemudian rapatkan, bulatkan, dan padatkan. Nah, seperti ini, tekan-tekan supaya padat ya teman-teman. Demikian juga dengan warna-warna yang lain, silahkan isi seperti ini, lakukan sampai semua adonan selesai. Nah, ini sudah selesai. Ini yang besar-besar, dan kemudian itu yang kecil-kecil saya akan tambahkan. Oh ya teman-teman, di sini saya ada sedikit kesalahan. Mestinya nampaknya tadi ditaburin dengan tepung dulu ya, tapi ini tepungnya saya taburkan belakangan. Tapi insya Allah dia tetap akan lepas, tidak akan lengket. Goyang-goyangkan seperti ini ya teman-teman. Nah, itu sudah lepas dengan sendirinya. Gerak-gerakan aja atau goyang-goyangkan ya teman-teman. Tujuannya apa sih? Supaya tidak lengket di dalam nampan mestinya ya teman-teman. Saya siapkan di sini air, saya didihkan. Ini airnya cukup banyak ya teman-teman, karena ini bulatan-bulatan ini kan diselimuti dengan atau
banyak tepungnya. Jadi nanti kalau airnya tidak banyak dia akan kental ya teman-teman. Jadi usahakan airnya yang banyak. Nah, setelah masuk semuanya aduk, tunggu sampai mengapung atau masak sampai ondeknya ini ngapung. Nah, itu sudah mengapung, saya akan masukkan yang kecil-kecilnya, karena yang kecil-kecilnya ini tentu saja matangnya lebih cepat, jadi saya masukkan belakangan. Tapi untuk teman-teman silahkan mau dimasukkan bersamaan juga tidak apa-apa. Nah, ini seperti ini ya teman-teman, penampakannya tuh cantik kan, tidak terlalu hijau juga tidak terlalu merah. Tapi jika teman-teman ingin warna yang mencolok atau yang warna tuanya, ya silahkan ditambahkan pewarnanya lagi. Kalau menurut saya ini udah cantik ya teman-teman. Nah, itu yang kecil-kecilnya juga sudah matang semuanya. Nah, itu. Nah, ini sudah selesai. Tinggal di sini saya akan racik atau saya akan susun di mangkok. Nah, ini kacangnya. Jadi sebagian kacangnya tadi saya sisakan, tidak digiling semuanya karena untuk bahan taburan. Jika teman-teman mempunyai kacang lotus, boleh kacang lotus ya teman-teman taburannya, tapi dengan cara direbus bersamaan dengan gula, nanti baru dituang ke dalam ondenya. Dengan demikian selesailah sudah cara pembuatan wedang ronde atau wedang onde ya teman-teman. Dan ini biasanya di hari ibu ada sebagian masyarakat yang membuat hidangan wedang ronde ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah sebagai hidangan keluarga tercinta teman-teman di rumah di cuaca dingin ataupun saat turun hujan ya teman-teman, karena ini rasanya tuh hangat. Jadi selain rasanya enak, aromanya juga harum jahe, kemudian teksturnya juga kenyal lembut dengan isian kacang yang manis dan gurih. Jadi ini cocok sekali untuk hidangan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Dan ini saya akan kasih lihat ke teman-teman ya, teksturnya ini sudah dingin tapi masih lembut seperti itu, dan isiannya juga full ya teman-teman. Dan saya akan cobain ya teman-teman. Nah, ini dia yang isi kacang atau yang bentuk gede. Lembut, manis, gurih, kenyal, dan untuk kuahnya juga berasa wangi, segar, dan manisnya pas ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.